Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Haleluya. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Mari kita merayakan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi buat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita percaya ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, ya sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Sekali lagi terakhir. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Amen. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. You and me. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih tentang seputar kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan saat ini ada satu perumpamaan yang menarik. Ingat, pelajaran dari satu perumpamaan adalah bahwa ada satu pesan khusus yang Tuhan ingin sampaikan melalui perumpamaan tersebut. Saudara tidak perlu terfokus kepada rangkaian cerita secara detail, nanti saudara bingung untuk menafsirkannya, tetapi fokus kepada inti daripada poin
yang Tuhan sampaikan, yaitu biasa di akhir ataupun di depan. Ya, kita akan lihat Matius pasal 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini dikatakan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah, seorang pemilik kebun anggur. Dia pergi pagi-pagi benar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan kebun anggurnya itu sangat luas sekali dan dia sedang mencari pekerja-pekerjanya. Dan tuan rumah ini sangat rajin sekali, dia pergi pagi-pagi benar untuk mencari. Nah, tuan rumah ini adalah Allah sendiri. Allah kita adalah Allah yang mencari. Allah mencari Adam dan Hawa, Allah mencari saudara dan saya. Allah saat ini sedang mencari siapa saja. Allah sedang mencari anaknya yang terhilang. Allah sedang mencari saudara. Di manakah saudara saat ini? Allah sedang mencari. Nah, pagi-pagi benar dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk di kebun anggurnya. Ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, di sini dikatakan bahwa terjadi kesepakatan bahwa mereka akan dibayar 1 dinar 1 hari. Dan pada masa zamannya Tuhan Yesus, upah pekerja yang normal 1 hari itu 1 dinar. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu dibayar 1 dinar. Dan itu normal dan itu adalah upah yang standar atau upah yang umum. Dengan kata lain, mereka tidak dibayar underpaid atau di bawah rata-rata, tidak. Itu yang umum. Dan mereka sepakat karena memang itu harga yang normal, yang umum saat itu. Untuk mereka bekerja 1 dinar 1 hari. Nah, di sini kita lihat bahwa tuan rumah ini dia adalah tuan rumah yang bijaksana. Dia tidak pernah memperkerjakan orang di bawah upah minimum harian. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang tahu bagaimana memberikan reward, memberikan upah pahala kepada setiap anak-anaknya atau pekerja-pekerjanya. Ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi tuannya ini adalah tuan yang sangat aktif sekali. Bukan tuan yang duduk-duduk saja di singgasana atau di tempat kerjanya lantas kemudian semua petugas-petugasnya atau wakilnya atau pegawainya yang sibuk. Tidak, tapi tuan ini adalah tuan yang aktif. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang aktif, Allah yang selalu mencari, Allah yang selalu pergi. Bahkan Tuhan Yesus menceritakan kalau ada seorang gembala, dia memiliki 100 ekor domba dan ada satu yang tertinggal, maka dia akan tinggalkan yang 99 dalam keadaan posisi yang aman dan dia mencari yang satu yang terhilang tersebut. Allah kita adalah Allah yang sangat rajin, Allah yang sangat aktif sekali. Dia pergi ke pasar-pasar atau pergi keluar dan ternyata ada orang menganggur di sana. Dan dia itu jam 9 pagi, jadi 3 jam setelahnya. Dan terus kemudian dia berkata di ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Nah, di sini di kloter kedua, kelompok atau rombongan kedua, tuannya ini tidak berkata kamu akan saya bayar 1 dinar. Tidak, karena upah bekerja selama 12 jam itu 1 dinar. Dan sekarang udah jam 9, berarti udah berkurang 3 jam. Dari jam 9 sampai jam 6 sore, ya paling enggak 9 jam ya. Ya 9 jam. Itu upahnya pasti di bawah 1 dinar. Tapi tuannya ini menjanjikan yang pantas akan kuberikan. Tapi mereka tahu kalau saya kerja dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu saya dapat 1 dinar. Tapi ini mungkin saya di bawah 1 dinar. Bisa 90 sen mungkin, 80 sen dan selanjutnya. Tapi yang pantas.
ya. Dan terus kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang dia keluar pula melakukan hal yang sama. Jadi tuannya ini setelah jam 9, jam 12 dia pergi lagi cari pengerja juga. Jam 3 sore dia pergi lagi cari pengerja juga. Ternyata ladang anggurnya saat itu sangat membutuhkan sekali pengerja. Dan terus ayat ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa kamu menganggur saja?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah di sini si tuannya tidak bilang, kamu akan saya kasih bayar 1 dinar. Kamu akan saya kasih upah yang pantas. Jadi dengan kata lain, daripada kamu nganggur, ayo kamu pergi aja ke kebun anggur. Mungkin nggak dapat upah berupa uang, tapi setidaknya mungkin ada anggur atau gandum yang mereka bisa bawa pulang ke rumah untuk mereka makan. Jadi di sini ada kelompok orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tapi dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore nggak ada yang mengambil mereka untuk bekerja. Tentunya mereka juga kebingungan. Ini 1 jam lagi hari akan berakhir. Nggak mungkin ada orang yang akan ngambil mereka untuk bekerja. Karena cuma 1 jam lagi. Dan itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Dan mereka berpikir, bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Mereka pasti tidak punya makanan untuk hari esok. Karena saya tidak memiliki uang 1 dinar. Karena tidak ada yang memperkerjakan saya dari pagi sampai sore jam 5 ini. Jadi mereka sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, dan mereka mungkin udah siap-siap untuk pulang ke rumah karena sudah tidak mungkin ada yang mereka untuk bisa bekerja hari itu. Tetapi si tuannya ini melihat mereka menganggur, "Ayo kamu pergi ke ladang saya." Nah di sini kita lihat tuannya ini adalah tuan yang sangat luar biasa sekali. Tuannya ini tidak perhitungan. Dia tidak berpikir, kalau saya memperkerjakan dia ini cuma 1 jam saja, ini upahnya kayak gimana. Dan terus ya upahnya mungkin 10 sen atau mungkin dikasih hasil daripada ladang atau sisanya ya bisa saja. Tetapi tuannya ini memilih untuk memperkerjakan orang-orang yang nganggur seharian ini. Lantas mereka pergi ke ladangnya dan terus kemudian bekerja di sana. Lantas kemudian ayat 8, ketika hari malam tuannya itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka." Nah malam hari diperkirakan jam 6 sore, jadi setelah matahari terbenam itu pergantian hari pagi dan petang itu. Dan terus tibalah untuk saatnya untuk membayar upah ya. Jadi si tuan rumahnya panggil mandornya, bilang, "Panggil semua pekerja-pekerjanya, saya akan bayar upah mereka. Bayarkanlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Nah cerita ini menjadi semakin menarik. Kenapa? Karena si tuannya ini memilih membayar untuk orang yang kloter terakhir dan terus kemudian yang baru yang pertama ya. Jadi yang terakhir dulu dibayar, terus kemudian yang jam 3, yang jam 12, jam 9 dan terus yang jam 6 pagi. Kalau ceritanya dibalik, artinya tuannya memanggil yang dari pagi, jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan terus jam terakhir yang jam 5. Ceritanya tidak akan terjadi konflik sama sekali. Sebab begitu dibayar orang yang jam 6 pagi, 1 dinar, mereka terima, mereka langsung pulang. Karena ada keluarganya yang sedang menantikan sang ayah atau si suami ini. Dia nggak akan duduk-duduk kongko-kongko dengan teman-temannya, tidak. Dia pasti langsung pulang. Dia tidak melihat berapa upah yang dibayarkan orang yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Yang pasti di bawah dari $1. Tetapi cerita ini sangat menarik sekali. Tuhan Yesus sangat hebat sekali dalam menyampaikan satu narasi, satu cerita. Dia ceritanya adalah dimulai dari yang kloter terakhir, yang jam 5 sore. Nah, terus kemudian dikatakan ayat 9.
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini surprise sekali. Saudara bayangkan kalau saudara yang masuk kloter yang jam 5 sore ini, saudara tidak berpikir bahwa saudara akan mendapatkan 1 dinar. Sama sekali tidak pernah berpikir. Kenapa? Ya nggak mungkin. Karena upah 1 dinar itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya mungkin 10 sen ya bisa lah saudara berpikir. Tidak pernah. Tetapi waktu dibayar full paid, artinya upah 1 hari 1 dinar, saudara bisa terkejut, saudara bisa mengucap syukur, saudara mungkin bisa melompat-lompat, saudara bisa surprise. Wow, luar biasa sekali. Saya menit-menit terakhir ternyata saya dapat full, dapat 1 dinar. Pasti bersukacita dan sangat bersukacita sekali. Orang-orang yang lain yang kerja dari jam 3, jam 12, jam 9, dan jam 6, mereka melihat, loh dia dapat 1 dinar. Kira-kira saya dapat berapa? Dan terus kemudian kita lihat ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masing-masing yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Loh, mereka berpikir yang pukul jam 9 pagi, jam 12, dan jam 3, mereka pikir orang ini dia masuk jam 5, cuma 1 jam. Pasti kalau saya sudah 3 jam, saya sudah 6 jam, saya sudah 9 jam, saya pasti lebih dari 1 dinar. Tetapi mereka masing-masing menerima 1 dinar. Mereka bingung, loh kok nggak adil? Gimana? Saya bekerja seharian kok yang jam 5 sore dapat 1 dinar, kok saya 1 dinar juga? Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Dan mereka protes kepada tuannya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Terjadi persungut-sungutan. Kenapa? Karena melihat orang lain. Pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, mulai terjadi persungutan. Mulai terjadi mengasihani diri sendiri. Kita merasa diri paling malang, kita merasa diri paling susah, kita merasa tidak puas dengan apa yang telah kita capai saat ini, kita tidak puas dengan apa yang kita terima saat ini. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih dari kita. Kita berpikir, Tuhan kok gak adil ya? Saya tidak pernah merokok, saya tidak berjudi, saya tidak mabok, saya rajin ke gereja, saya memberi persepuluhan, saya berdoa, saya berpuasa. Tapi kok saya seperti ini? Sedangkan di sana yang sepertinya ke gereja juga jarang, doa juga sepertinya males-malesan, sepertinya ibadahnya pun tidak khusyuk. Tapi kok hidupnya lebih baik. Hidupnya kelihatannya lebih enak. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Nah, kita seringkali mempertanyakan keadilan Tuhan. Seringkali kita protes kepada Tuhan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada saat kita mungkin berada dalam satu badai dalam kesehatan kita, kita berpikir, Tuhan kok aku yang sakit seperti ini? Kok aku yang mengalami seperti ini Tuhan? Padahal aku nih gak neko-neko hidupku Tuhan. Aku gak macem-macem nih Tuhan. Sedangkan di sana kok hidupnya macem-macem, kok tetap sehat, bisa tertawa, bisa berpergian ke luar negeri. Kita tidak puas pada saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan terus kemudian, apa kata Tuhan ya di ayat 13? Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, mungkin orang yang protes ini yang jam 6 pagi. Dia bilang, kami sepanjang hari menanggung panas terik matahari, tapi kok kamu bayarnya 1 dinar? Dan tuannya berkata, aku bukannya tidak adil. Aku tetap menepati janjiku. Bukankah kita sepakat untuk upah 1 hari itu 1 dinar? Jadi by law, sesuai aturan, tuannya ini sama sekali tidak melanggar hukum. Tuannya ini tidak melanggar perjanjian kerja. Tidak melanggar kesepakatan dalam pekerjaan. Dia tetap bayar
satu dinar satu hari. Nah, di sini kita lihat tuannya ini bukan tidak adil. Di sini bukan bicara ketidakadilan. Tuannya si pemilik kebun anggur, dia tetap membayar sesuai dengan apa yang dia janjikan. 1 dinar. Dan terus kemudian dia berkata di ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Jadi kamu dapat 1 dinar, ya sudah kamu pergi. Jadi jangan membandingkan upahmu dengan yang lain. Nanti kamu bisa kecewa, nanti kamu bisa marah-marah, nanti kamu bisa tidak puas saat saudara mendapat bonus tahunan. Mungkin bos saudara menghitung-hitung hari di mana saudara bekerja, berapa lama saudara bolos, berapa lama saudara terlambat pekerjaan, dan terus bagaimana kualitas dari pekerjaan saudara. Bonusnya mungkin saja berbeda. Mungkin ada yang dapat 2 kali gaji, ada yang dapat mungkin 1,5, ada yang dapat satu gaji, ada yang dapat mungkin separuhnya karena mungkin COVID-19, ya pandemik, perusahaan terjadi penurunan. Dan terus kemudian kalau saudara membandingkan dengan teman saudara, dan saudara tahu kok dia dapat lebih banyak dari saya, mulai terjadi ketidakpuasan. Kenapa? Karena kita membandingkan. Ya, karena itu si tuannya bilang seperti ini, supaya kamu tidak jealous, supaya kamu tidak merasa tidak puas, ambil bagianmu dan pergi. Itu adalah cara untuk kita puas terhadap apa yang kita miliki. Dan terus kemudian tuan ini berkata, aku mau memberikan kepada orang yang terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Nah, tuannya ini menyampaikan sesuatu yang masuk akal. Saya kan bebas untuk memberikan kepada siapa saja sekehendak hatiku. Haruskah saya minta izin kepada kamu untuk memberikan yang masuk jam 5 sore ini 1 dinar? Dan terus kemudian, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuannya ini reveal, jangan-jangan kamu iri hati karena melihat kemurahan hatiku. Kamu tidak suka kalau yang jam 5 itu dapat 1 dinar. Mungkin kalau yang jam 5 sore ini dikasih 30 sen, mereka nggak akan make noise, mereka nggak akan protes. Tetapi karena dibayar sama, mereka protes. Tapi di sini tuannya berkata demikian, aku bebas untuk mempergunakan hakku, mempergunakan milikku, sekehendak hatiku. Allah kita, Allah yang bebas. Dia mau memberkati si A lebih dari kita, ya monggo. Kenapa? Ya punya Tuhan, Tuhan yang memberkati. Tuhan tidak perlu minta izin kepada kita. Aku minta izin ya, aku mau memberkati adik kamu lebih daripada kamu. Tidak, Tuhan tidak berhutang kepada kita sama sekali. Dia bebas mempergunakan haknya, dia bebas mempergunakan miliknya untuk memberkati siapa saja. Kalau saudara diberkati lebih banyak daripada orang lain, saudara mengucap syukur. Mungkin ada orang lain yang kurang diberkati. Mereka bisa jealous karena mereka membandingkan hidup mereka dengan kehidupan saudara. Dan di sini kita lihat kasih karunia Tuhan. Tuhan memiliki kemurahan hati dan Tuhan punya kebebasan kepada siapa dia menunjukkan kasih karunia-Nya, dan itu terserah Tuhan. Dan terus Tuhan kemudian reveal, menyatakan bahwa kamu protes karena kamu iri hati. Dan itu adalah kisahnya, satu kisah yang sangat menarik sekali yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terus kemudian ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, ini adalah kunci daripada perumpamaan tadi. Jadi perumpamaan tadi, Tuhan Yesus memulai kerajaan Allah itu seperti tuan yang sedang mencari pekerja di ladangnya. Terus kemudian cerita, dan terakhir endingnya di ayat 15, Tuhan Yesus berbicara, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ini adalah kuncinya, kunci dari perumpamaan tersebut. Ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dari sejak lahir, sejak kecil, ya. Mereka mengenal Tuhan, dan ada orang yang mengenal Tuhan dari menit-menit terakhir.
Seperti misalkan penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia menit-menit terakhir dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku kalau kau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia masuk ke dalam kerajaan surga, iya. Dia menerima hidup yang kekal, iya. Menit terakhir, sepanjang waktu, sepanjang masa dia melakukan kejahatan dan dia layak dihukum dan dia layak menerima hukuman mati melalui salib tersebut. Tetapi di menit-menit terakhir dia terima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan dia diselamatkan. Kita berpikir enak sekali yang jam 5 sore ini. Dia sepanjang hari nganggur, nggak ngapa-ngapain, dan terus kemudian lantas dia di hari-hari terakhir dia dapat 1 dinar. Dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita bisa saja protes, kita bisa saja merasa jealous pada waktu kita ikut Tuhan dari sejak masa muda. Orang lain pergi ke dugem, kita nggak bisa, kita membatasi diri. Orang lain minum alkohol, berjudi, mabuk, dan terus melakukan banyak perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak bisa, kita dibatasi, kita ada aturannya. Sehingga kita berpikir, kok jadi orang Kristen ini terikat sekali, kok nggak enak sekali ya, sedangkan mereka bebas semaunya. Dan terus tiba-tiba nanti pada saat mereka tua dan bahkan sebelum mati, mereka bertobat dan terima Yesus, mereka masuk surga, enak sekali kehidupan seperti mereka. Tetapi saudara, kita tidak perlu iri hati. Sebab kenapa? Sebab kita yang mengikut Tuhan dari sejak masa muda atau dari sejak masa kecil, itu ada berkat tersendiri pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang besar, ada banyak hal-hal yang mungkin kemalangan, hal-hal yang seharusnya menimpa kita, bisa kita hindari karena kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Jadi jangan menyesali kita mengenal Tuhan dari sejak masa muda. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah. Bersukacitalah akan Tuhan pada masa mudamu. Jadi dengan kata ini, pada waktu kita masih muda, masih remaja, kita mengenal Tuhan. Jangan kita murung dan terus merasa, loh kok nggak enak ya jadi orang Kristen. Minggu harus ke gereja. Teman-teman saya minggu mereka jalan-jalan ke pantai, minggu jalan-jalan ke sana kemari. Saya harus ke gereja. Saya harus bantu pelayanan. Rasanya nggak enak sekali. Padahal Tuhan menyiapkan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara bandingkan, pekerja ladang yang dari jam 6 pagi, apakah mereka bekerja terus harian? Saya rasa tidak. Tuhan ini adalah Tuhan yang bijaksana. Mungkin mereka ada waktu break mereka dapat makan, dan Tuhan ini adalah Tuhan yang generous. Makanannya saya rasa bukan sekedar nasi bungkus yang cuma nasi dengan telur saja atau dengan toge goreng, tidak. Saya rasa full meal ya, bisa saja seperti itu, dan mereka bisa minum semaunya. Mereka mungkin bisa fasilitas mereka bisa terima dari jam 6 sore sampai jam 5 sore ya. Mereka bisa menikmati. Sedangkan yang jam 5 sore mereka di luar sana mereka nganggur ya, meskipun upahnya itu sama, mendapatkan 1 dinar atau mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, di sini kita lihat bahwa kita tidak perlu iri hati terhadap orang yang di luar sana. Dan terus kemudian bagaimana kita bisa memasukkan kisah ini dengan ayat kuncinya. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Menariknya adalah karena si Tuhan ini memanggil untuk memberi upah orang yang terakhir terlebih dahulu, baru orang yang pertama. Jadi seolah-olah orang yang terakhir ini kok dapat panggilan yang pertama, dan terus seolah-olah didahulukan dan dia mendapatkan upah 1 dinar, dan terus kemudian sampai yang pertama. Jadi kalau gitu kita rugi dong, nanti kita ikut Tuhan yang dari pertama dan terus kemudian kita menjadi yang terakhir. Tidak demikian. Ada orang yang mengikut Tuhan dari sejak muda. Dia merasa lelah. Aku capek ikut Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Atau memperlambat jalannya. Tadinya semangat sekali ikut Tuhan. Wah, berkobar-kobar, semangat sekali. Tetapi setelah 5 tahun ikut Tuhan, 10 tahun mulai lambat, mulai males-malesan, mulai ogah-ogahan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada orang yang
baru terima Tuhan, semangat sekali. Baru 1 bulan terima Tuhan, semangat sekali. Wah, dia sangat membantu pelayanan dan dia aktif sekali di dalam penginjilan, dalam melayani jiwa-jiwa. Dia sangat aktif sekali. Dia bisa mendahului kita karena kita lambat dalam perjalanan. Ini menjadi satu potret, satu gambaran atau satu bahan renungan dalam hidup kita. Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Apakah saudara ikut Tuhan dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, atau jam 5 sore? Kalau ada di antara saudara yang termasuk kloter pertama, jam 6 pagi, tetap semangat. Jangan sampai saudara yang terdahulu menjadi terkemudian. Tetap berkobar-kobar, tetap berapi-api. Kalau saudara dulu melayani Tuhan dengan semangat 45, wah menyala-nyala berkobar-kobar. Sekarang kobarkan kembali api itu. Jangan saudara menjadi yang terdahulu menjadi terkemudian. Kalau saudara saudara termasuk kloter jam 9 pagi, tetap semangat. Pertahankan semangat di dalam Tuhan. Saudara yang termasuk yang jam 12 siang, tetap semangat. Setengah hari lagi akan selesai. Saudara yang masuk kloter jam 3 juga tetap semangat. Karena saudara tahu bentar lagi hari akan segera ditutup, hari akan gelap. Mungkin ada saudara yang saat ini baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara bisa saja dikategorikan masuk yang jam 5 sore. Jesus is coming soon. Tuhan Yesus akan segera datang. Malam akan segera tiba. Tuannya akan memanggil mandornya untuk memanggil semua pekerja-pekerjanya. Akan datang saatnya. Waktunya sudah dekat. Karena itu persiapkan diri kita. Jangan sampai pada saat Tuannya memanggil mandornya, kita meninggalkan ladang. Kita tidak ada atau kita terlalu lambat dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita mengiring kepada Tuhan. Dan biarlah renungan hari ini memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan, kami berdoa ada di antara pemirsa atau orang yang mendengarkan renungan online ini, Tuhan, mengikut Tuhan dari sejak muda mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan tetap semangat di dalam hidup kami. Tidak pernah kami putus-putusnya Tuhan untuk kami tetap mengiring Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus berikan semangat tersebut menyala-nyala terus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu tidak lama lagi. Tuhan persiapkan hati kami, hidup kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.